guys, selamat datang kembali di channel Rumah Serbada Official. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang sering terjadi pada toko sembako pemula. Apakah kamu seorang pemula yang baru mulai usaha toko sembako? Kalau iya, kebanyakan pengusaha toko sembako pemula yang merasa semangat di awal, tapi sayangnya ada beberapa kesalahan fatal yang sering terjadi dan membuat usahanya terhambat dan bahkan rugi besar. Maka dari itu, yuk kita bahas apa aja masalahnya dan bagaimana solusinya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yang pertama, minjem modal langsung dari bank di awal buka usaha. Meminjam uang di bank saat memulai usaha sembako sebetulnya tidak jadi masalah. Namun alangkah baiknya jika teman-teman mau pinjam modal dari bank, lebih baik saat usahanya sudah berjalan lancar ya. Agar ketika kalian meminjam modal, kalian sudah tahu produk apa aja yang harus dibeli untuk stok barang di toko kalian. Kesalahan banyak orang meminjam uang di bank saat awal buka usaha pasti membeli produk dengan varian yang sangat banyak. Bahkan mereka tidak tahu produk yang sudah mereka beli nantinya akan terjual cepat atau tidak. Hal itu mengakibatkan produk menjadi destock bahkan sampai kadaluarsa. Lalu yang kedua, membeli produk tanpa melihat tanggal kadaluarsa. Kesalahan membeli produk tanpa mengecek tanggal kadaluarsa pasti sering banget dialami oleh pengusaha toko sembako pemula. Apalagi ketika awal membuka usahanya, pasti sering banget melakukan pembelian tanpa mengecek tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Ketika kalian membeli produk di grosir, usahakan selalu cek tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Karena yang ditakutkan ketika kalian membeli suatu produk untuk stok di toko, tapi ternyata kalian baru sadar ternyata produk tersebut sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Sangat amat disayangkan karena bisa menjadi rugi besar untuk toko sembako kalian. Nah, ada tips dari aku dalam membeli produk sembako supaya aman. Yang pertama, belanja di distributor resmi atau toko grosir yang terpercaya. Ketika kita belanja di distributor resmi, biasanya ada fasilitas retur yang memungkinkan kita sebagai customer bisa menukarkan barang tersebut dengan barang yang baru. Contohnya seperti di Rumah Serbada, ketika mitra kita ada masalah seperti produk yang kurang laku atau rusak, jika masih sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, masih bisa ditukar dengan produk yang baru. Tips yang kedua, selalu cek satu persatu ketika membeli produk di grosir sembako. Mungkin agak lama ya, tapi agar teman-teman tidak mengalami kerugian karena produknya expired. Nah, itu dia 2 tips untuk teman-teman belanja aman agar terhindar dari pembelian produk tanpa melihat tanggal kadaluarsa. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu tidak disiplin waktu. Nah, di poin ini teman-teman pemula membuka toko sembako terkadang tidak disiplin waktu. Ketika kita sudah buka toko sembako, jangan sampai tidak konsisten dalam jam buka dan tutup toko. Karena pembeli butuh kepastian pada jam buka dan tutup toko sembako kita. Jika kita tidak konsisten pada jam buka dan tutup toko, pastinya konsumen akan berpindah ke toko lain yang sudah pastinya buka. Pastikan jangan keseringan tutup toko ya, karena customer pasti akan berpikiran kalau toko kita selalu tutup. Sayangkan ketika customer yang sudah sering belanja tapi bolak-balik tokonya tutup dan tidak konsisten, jadi customer pasti akan pindah ke toko lain yang lebih konsisten. Selanjutnya yang keempat adalah barang yang tidak lengkap dan stok sering kosong. Kesalahan selanjutnya, stok produk tidak dicek dan akhirnya stok produk selalu kosong. Nah, hal ini aku sarankan untuk teman-teman pemula selalu melakukan pengecekan stok produk agar stok produk di toko tidak kosong. Ketika stok produk di toko kita kosong, nantinya akan membuat customer kecewa jika ingin membeli suatu barang namun stok di toko kita selalu kosong. Yang kelima, tidak mencatat keuangan dengan benar. Dan terakhir, kamu harus tahu berapa keuntungan serta pengeluaran dan sisa modal setiap harinya. Gunakan buku pencatatan sederhana atau aplikasi keuangan untuk membantu usaha kamu ke depannya. Nah, jadi itulah masalah fatal yang sering dialami pemilik toko sembako pemula. Tips tambahan dari aku, jangan sampai kamu melakukan hal yang sama ya. Tapi jika kamu sudah terlanjur melakukan yang sebutkan tadi, dirubah sekarang juga ya. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa di share, like, komen, serta subscribe channel YouTube ini ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Bye-bye!